saya akan menjelaskan tentang biodata B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih kita kenal sebagai B.J. Habibie merupakan Bapak Teknologi Republik Indonesia. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau menghabiskan masa kecilnya di Parepare, Sulawesi Selatan bersama ayahnya Alwi Abdul Jalil Habibie dan ibunya R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Ayahnya merupakan seorang ahli pertanian dari Gorontalo dan ibunya merupakan spesialis mata dari Yogyakarta. Beliau adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Yusuf Habibie mengenyam pendidikannya di SMA Kadago Bandung dan melanjutkan pendidikannya di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung ITB selama 6 bulan. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Teknik Penerbangan Spesialis Konstruksi Pesawat Terbang di Rhein-Westphalen Aachen Technische Hochschule Jerman pada 1955. Kemudian beliau melanjutkan program doktoral setelah menikahi teman SMA-nya yaitu Ibu Hasri Ainun Besari pada tahun 1962. Beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga selama 1,4 tahun dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang ketujuh selama 2 bulan. Beliau wafat pada 11 September 2019 pada usianya yang ke-83 tahun. Situasi sebelum pemerintahan B.J. Habibie, krisis ekonomi Asia 1997 menghancurkan nilai rupiah, meningkatkan inflasi, pengangguran, dan kemiskinan. Ketidakpuasan terhadap pemerintah Orde Baru memuncak karena sistem yang otoriter dan praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme atau KKN. Hal ini memicu gerakan reformasi yang digerakkan mahasiswa menuntut perubahan dan demokratis. Pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dan B.J. Habibie sebagai wakil presiden menggantikannya untuk memimpin transisi dan melakukan reformasi yang dibutuhkan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang pemerintahan B.J. Habibie. Latar belakang pemerintahan B.J. Habibie yaitu dipengaruhi oleh krisis besar yang melanda Indonesia di akhir masa Soeharto. Beberapa faktor utamanya yaitu yang pertama yaitu krisis ekonomi Asia pada tahun 1997. Terus yang kedua yaitu ketidakpuasan terhadap Orde Baru. Yang ketiga yaitu gerakan reformasi. Yang keempat yaitu kerusuhan Mei tahun 1998. Lalu yang kelima yaitu ada tekanan internasional. Kebijakan B.J. Habibie. Yang pertama, pemulihan ekonomi dan reformasi perbankan. Untuk menghadapi hal itu, B.J. Habibie mengambil beberapa kebijakan penting seperti di bidang moneter, perbankan, dan bidang korporasi. 2. Otonomi daerah. Habibie mengesahkan Undang-Undang Otonomi Daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar bagi pemerintah daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah berlaku sejak era pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan 3 asas. Yang pertama, asas desentralisasi, penyerahan wewenang dilakukan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Dan yang kedua, asas dekonsentrasi, urusan wewenang pemerintah pusat pada gubernur. Dan yang ketiga, tugas pemanduan. Tugas pemanduan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Kebijakan B.J. Habibie yang ketiga adalah referendum Timor Timur. Pergolakan di Timor Timur sendiri sudah terjadi jauh sebelum B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sejumlah golongan di Timor Timur dan juga PBB kurang setuju dengan penyatuan Timor Timur dengan Indonesia.
Pada tahun 1999, PBB mengusulkan jejak pendapat atau referendum terhadap penduduk Timur Timur. Pada referendum tersebut, B.C. Habibie menawarkan dua tawaran. Yang pertama adalah otonomi khusus, dan yang kedua adalah memisahkan diri. Hasil dari jejak pendapat atau referendum tersebut sendiri adalah sebesar 78,5% penduduk Timur Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Dengan hasil tersebut, MPR mencabut TAP MPR nomor 6 1978 dan mengembalikan Timur Timur kembali seperti pada tahun 1975. Mulai saat itu, Timur Timur lepas dari Indonesia dan diakui secara internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste pada 20 Mei 2002. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, kebebasan pers mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Dalam bidang pers, Habibie mencabut SIUPP sehingga media bebas beroperasi tanpa kontrol ketat dari pemerintah. Media juga bebas mengkritik pemerintah, mencari informasi secara luas, dan memperkuat demokrasi. Dalam upaya demokratisasi, Habibie juga bebaskan tahanan politik, membuka peluang partai baru, dan mempersiapkan pemilu 1999 dan mengadakan referendum Timur Timur untuk menentukan status mereka. Meskipun hal ini memicu kontroversial, dalam kebijakan Habibie ini menjadi dasar transformasi Indonesia menuju demokrasi yang lebih inklusif, meskipun dihadapkan dengan tantangan stabilitas politik dan sosial. Pemilu 1999 merupakan tonggak penting demokrasi Indonesia, menjadi pemilu pertama yang bebas setelah 3 dekade Orde Baru. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik. PDIP meraih suara terbanyak sebanyak 33,7% dan Partai Golkar 22,4%, PPP, PKB, dan PAN yang menghasilkan DPR dan MPR yang baru untuk menentukan presiden dan wakil presidennya. Pemilu ini menandai adanya pemulihan demokrasi, tingginya partisipasi rakyat, dan menjadi landasan demokrasi modern meski menghadapi tantangan logistik dan konflik politik. Yang selanjutnya yaitu penghapusan dui fungsi ABRI pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Salah satu kebijakan penting B.J. Habibie adalah penghapusan dui fungsi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sebuah konsep yang memberikan militer peran ganda sebagai kekuatan pertahanan dan sebagai aktor politik. Kebijakan ini dilakukan untuk merespon tuntunan reformasi dan demokratisasi pasca Orde Baru. Langkah-langkah utama yang dilakukan B.J. Habibie adalah yang pertama, pengurangan peran politik militer. Yang kedua, pemisahan Polri dan ABRI. Yang ketiga, transformasi ABRI menjadi TNI. Yang keempat, dorongan profesionalisme militer. Dinamika politik. Yang pertama, transisi demokrasi, mengubah sistem politik Orde Baru menjadi lebih demokrasi. Yang kedua, pembentukan multipartai, membuka ruang bagi partai baru. Yang ketiga, referendum Timur Timur, memberikan hak rakyat Timur Timur untuk menyatakan kemerdekaannya. Yang keempat, pengurangan peran ABRI, menghapus dui fungsi militer. Yang kelima, tekanan dari DPR. Beberapa DPR enggan menolak laporan pertanggungjawaban. Yang keenam, desakan reformasi, tekanan dari gerakan mahasiswa untuk mempercepat pemberontakan KKN. Lalu yang selanjutnya yaitu ada pencapaian B.J. Habibie. Pencapaian B.J. Habibie yaitu yang pertama penemu teori kedirgantaran, yang kedua yaitu mendirikan Komnas Perempuan, yang ketiga yaitu mendirikan pabrik pesawat terbang, yang keempat yaitu meraih penghargaan internasional, yang kelima yaitu referendum Timur Timur. Tantangan masa pemerintahan B.J. Habibie pada tahun 1998 sampai dengan 1999. Yang pertama yaitu krisis ekonomi. Indonesia menghadapi inflasi tinggi, nilai tukar rupiah yang anjlok, dan kebangkrutan perusahaan.
Habibie menstabilkan ekonomi melalui restrukturisasi perbankan, BPPN, dan reformasi moneter. Yang kedua yaitu reformasi politik. Habibie memulai demokratisasi dengan UU Kebebasan Pers, reformasi pemilu multipartai, dan membatasi masa jabatan presiden. Yang ketiga yaitu disintegrasi wilayah. Ancaman separatisme di Aceh, Papua, dan Timur yang akhirnya memutuskan merdeka melalui referendum. Yang keempat yaitu ketidakstabilan sosial. Kerusuhan sosial, konflik antar etnis dan agama merambah, diatasi dengan kebijakan desentralisasi dan dialog. Yang kelima yaitu krisis kepercayaan pemerintah. Habibie berupaya membangun kembali kepercayaan dengan transparansi dan reformasi pemerintahan. Yang keenam yaitu tekanan politik dan militer. Habibie menghadapi tekanan dari Orde Baru dan militer yang mengkritik langkah reformasinya. Yang ketujuh yaitu pemulihan hubungan internasional. Habibie diperbaiki citra Indonesia dengan komitmen reformasi dan kerjasama dengan lembaga internasional. Akhir pemerintahan B.J. Habibie ditandai dengan pengunduran dirinya pada tanggal 20 Oktober 1998. Hal ini terjadi setelah sidang umum MPR menolak laporan pertanggungjawabannya. Pemerintahan B.J. Habibie berakhir hanya sekitar 1 tahun, dimulai 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Penolakan laporan tersebut didorong berbagai faktor, termasuk kontroversi terkait hasil referendum Timur Timur yang akhirnya berujung lepas wilayah tersebut dari Indonesia. Setelah pengundurannya, B.J. Habibie tidak mencalonkan dirinya kembali sebagai pemimpin dan kursi kepemimpinan digantikan oleh Abdurrahman Wahid. Dari beberapa materi yang telah kita bahas, kita dapat mengambil kesimpulan. Reformasi politik dan demokratisasi. Habibie membuka kebebasan pers, membentuk partai politik baru, menggelar pemilu bebas, dan memulai desentralisasi dengan memberi otonomi lebih besar kepada daerah. Reformasi ekonomi. Di tengah krisis moneter 1997 hingga 1998, ia fokus menstabilkan ekonomi dan mencari bantuan internasional untuk pemulihan. Proses demokratisasi. Habibie mengakhiri rezim otoriter Soeharto dengan reformasi hukum dan amandemen UUD 1945 menuju pemerintahan lebih demokratis. Kontroversi, meski banyak langkah positif, ia dikritik atas otonomi daerah yang tergesa-gesa dan pengelolaan krisis yang kurang efektif. Namun, tetap dianggap katalisator demokrasi.